dan kasus Ahmad Yani yang berbuat tentang narkoba sekarang juga masih belum ada keterangan lanjut oleh kepolisian dan BNN ya. Mungkin dari pandangan Kak Velen ini melihat hubungan mereka berdua ke depan itu seperti apa? Sebenarnya pembahasan ini sudah pernah aku bahas ya di salah satu media ya. Tapi saya akan pertegas lagi, yang namanya ujian setiap manusia itu tidak ada yang namanya lepas dari ujian ya. Ujian adalah salah satu wujud dari untuk kita lebih dewasa lagi. Dengan adanya ujian ini akan lebih membuat kita berpikir ke depannya itu jangan sampai kita mengulangi. Nah, di posisi ini adalah sampai 2 kali ya. Artinya di sini memang secara tidak langsung kalau yang berhubungan berkaitan dengan narkoba itu agak sulit ya. Tapi apapun itu, namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satunya adalah kurang kontrol dan juga pergaulan. Nah, buat kalian ya, teman-teman artis khususnya, kalau misalnya nih kalian terutama yang pernah menggunakan hal seperti itu, hindarilah lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang masih sama di lingkup itu. Artinya mungkin dengan memblokir teman-teman yang kaitannya dengan seperti itu, atau ganti nomor lah, lebih privacy ya. Dan juga biasanya terkait dengan narkoba ya, narkotika itu biasanya orang-orang itu pun pasti akan mengejar kalau orang yang sudah ketagihan. Makanya pemerintah kan adanya yang namanya penyuluhan BNN ya, dimana program BNN salah satunya adalah bagaimana mengantisipasi ketika beliau pecandu narkoba terberat. Biasanya laporlah setidaknya ya, ini buat teman-teman artis ya, lapor, Pak saya tuh pengen lepas. Di situ ada antisipasi ataupun treatment dari BNN yang akan mengarahkan mereka untuk kayak rehabilitasi, merehab. Di rehab itu pun nanti kan akan dilihat perkembangannya seperti apa, mungkin dengan menetralkan zat-zat adiktif tersebut supaya tidak kecanduan, dengan treatmentnya yang lain-lain, insya Allah itu akan dibantu dengan hal seperti itu. Nah, terkait dengan sosok artis kita yang hari ini, ya itulah saya pernah bicara dan dalam satu media bahwasanya ini adalah ujian ya. Ujian seseorang artis tersebut ya, AZ ini ya, ini adalah ujian dan sandungan ya. Seperti aku bilang, setiap manusia tidak ada yang sempurna, setiap manusia pasti akan diuji. Bagaimana ketika dia bisa melepas ujian ini, insya Allah ya, hidup dia akan damai, tenang ya. Dan saat ini kalau aku lihat ketenangan dari seorang AZ ini ada istri, dia butuh dukungan istri dan keluarga ya. Namun itu tadi, selentingan kabar berita tidak baik itu dari keluarga, bahkan support dari keluarga yang menginginkan perpisahan, apapun itu, kalau sudah ditakdirkan Tuhan untuk berjodoh ya, maka di sini ada perjuangan seorang suami dan juga hati ya, hati. Aku lihat di sini ada kasih sayang, butir-butir kasih sayang antara pernikahan mereka berdua, chemistry mereka itu sudah dapat. Ya, ini yang membedakan adalah ketika seseorang menikah dengan mendapatkan chemistry, walaupun apapun ujiannya, insya Allah mereka masih akan tetap bersatu ya. Ini ujiannya ya, ini ujian bingung ya. Untuk saat ini Ibel itu sedang bingung karena kanan kiri depan belakang itu udah deh ya kompor ya. Artinya ini adalah ujian untuk seorang Ibel, tapi insya Allah balik lagi tuh. Kecewa pasti, aku lihat di sini ada rasa kecewa. Kenapa harus terjadi dan terulang? Itu dia ujian. Nah, namun di sini kompor tadi ya muncul ya, ada kompor di sini dari keluarga besar terutama ya, yang menyatakan bahwasanya sudahlah sudahin. Tapi aku yakin itu dia tadi ya, kompornya hidup. Ini sedang di ujung aku lihat di ujung jurang pernikahan mereka. Ya, kita lihat ke depannya akan seperti apa kehidupan mereka. Kalau aku meyakini bahwa mereka masih akan bisa bertahan. Ada kebijaksanaan seorang Ibel, bijaksana sekali. Seperti aku bilang, karakter seorang Ibel itu adalah orangnya lemah lembut dan dia itu dewasa, sabar banget. Kalau tidak ada kompor, dia cenderung dewasa dan dia berpikir panjang karena ada anak. Bagaimana masa depan anak di kemudian hari? Ada karma. Di sini ini ujian juga dari kedua belah pihak ya, karma dari masing-masing mungkin
zaman mereka belum menikah ada kesalahan ya, ada kesalahan dari mereka yang mereka buat sehingga harus ditebus saat ini dalam ujian. Nah, insya Allah di sini aku lihat seorang AZ ini masih berkomitmen ya mempertahankan rumah tangganya. Mau sampai kapanpun itu mereka akan mempertahankan rumah tangganya. Insya Allah, karena anak mereka masih tetap bertahan. Seperti yang aku bilang ya, mereka akan mempertahankan rumah tangga mereka karena anak. Dan itu dia tadi, artinya dengan kasih sayang. Pertimbangan seorang yang sudah menikah adalah ketika ingin bercerai adalah anak. Bagaimana kehidupan anak ke depannya dan seperti apa masa depan anak ya. Dan insya Allah ke depannya aku melihat di sini ada rasa kapok ya dari seorang AZ. Karena tidak ada manusia yang akan gagal 2 atau 3 kali. Ya, akan ada perubahan dalam diri AZ. Dan ini juga untuk masa depan mereka dan anak. Ya, namun itu tadi dibalik semua harapan ini tentunya harus didukung dengan lingkungan sekitar juga dan keluarga ya, yang bisa mensupport ataupun yang bisa mendukung sampai lepas dari persoalan atau ketergantungannya adalah istri, keluarga dan juga anak supportnya ya. Nah di sini makanya kepada teman-teman juga, teman-teman artis khususnya dan keluarga terkait, bantulah ya, karena begini, seorang pecandu kalau tidak kita dukung pun ya, dengan kita menghujat, dengan kita menjauhi dia, otomatis orang itu akan drop ya. Padahal dia butuh support. Kenapa aku harus dijudge? Kenapa aku harus dijauhi? Itulah kebanyakan sehingga orang-orang pecandu yang tidak mendapatkan support dari keluarga akan balik lagi ya. Jadi mohon bantuan ya dari keluarga terkait dan juga teman-teman sekitar, jangan jauhi orang-orang pecandu. Justru mereka itu butuh support. Berilah mereka kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Kalau kita tidak mensupport, otomatis orang tersebut akan putus asa. Kalau orang udah putus asa, apalagi dia pecandu, akan kembali lagi ke bad habitnya mereka. Makanya marilah sama-sama, kalau kita mau berpedoman kepada pemberantasan narkoba, harus dimulai dari mensupport dulu nih teman-teman kita. Kita rangkul, kita berikan mereka kegiatan yang positif. Artinya apa? Menyibukkan diri itu akan membuat orang itu lupa akan kecanduannya. Tapi kalau kita menjauhinya, otomatis kasihan. Kesini kita misalnya mau bersilaturahmi, takut tutup pintu ke sana, keluarga pun seperti itu. Terus bagaimana kita mau berubah kalau tidak ada support dari keluarga terkait, lingkungan sekitar khususnya? Yang perlu diingat adalah gini, seorang pecandu belum tentu juga dia mau menikmatin dan belum tentu dia mau untuk terjun ke dunia seperti itu. Biasanya itu adalah karena salah pergaulan. Nah ini dia, makanya berhati-hati dalam bergaul dan berteman. Pilih-pilih. Kalau sudah tahu nih, oh dia teman aku pecandu, ya sudah jauhin. Minimal kita tetap berteman, tapi kita harus ada batasan-batasan tersendiri. Karena sudah tahu ini bahaya, harus kita hindarin. Kecuali kalau orang itu misalnya sudah terlihat berubah ya. Contoh ada salah satu artis yang beberapa kali masuk, pada akhirnya dia bertaubat ya, karena manusia tidak luput dari salah itu tadi. Makanya supaya dia bertobat seperti apa, kita sebagai teman-temannya harus kita rangkul, berikan mereka kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka ya, karena kita ini hanya manusia, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk memberantas narkoba itu kita juga harus butuh support dari keluarga terkait dan juga teman-teman lingkungan terkait juga. Tolong ya, jangan dijauhi, tapi marilah kita memberikan support dengan ayolah berubah, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kak, tadi sempat bilang kalau Rizbila ini bakal bertahan dengan keluarganya. Mungkin apa sih faktor apa yang mungkin sampai Rizbila ini mempertahankan dari pandangan Kak Felin sendiri? Karena faktor anak ya, ada faktor anak yang membuat dia bertahan ya, berat di anak ya, seperti kita tahu juga ada anak kecil ya, ada anak yang masih bayi gitu. Sehingga di sini berusaha untuk saling mempertahankan ya, walaupun mungkin ya guru hara saat ini memang betul ya, tapi ujung-ujungnya insya Allah kita doakan yang terbaik buat mereka berdua ya, karena aku lihat sekarang juga AZ ini juga butuh support ya. Mudah-mudahan ini juga anak juga akan membawa perubahan pada seorang AZ ini, karena anak tadi berarti anak. Kak, ini kan dari postingan ini Rizbila sendiri kan sempat menyebut itu kalau ada caption kamu
mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Itu mungkin maksud dari kata-kata itu dari pandangan Kak Felix sebenarnya siapa untuk mengkomporkan Abel cari yang lain atau seperti apa? Wujud dari rasa kecewa pasti, namanya keluarga ya. Di sini mengulangi kesalahan 2 kali itu wujud dari kebodohan sebenarnya. Tapi itu dia tadi, karena di situ di kasus yang pertama sempat beliau ini minta maaf tidak mengulangi kesalahan 2 kali, tapi ternyata terjadi juga. Ya, mirisnya lagi adalah di sini adalah sang driver ya, berarti kan dia masih di lingkup yang sama. Makanya aku bilang tadi, pesanku adalah hindarilah lingkungan seperti itu. Tidak peduli itu saudara, driver sekalipun atau teman sekalipun, kalau emang tidak menguntungkan atau membuat kita bahaya, hindarin. Ya, banyak kok kegiatan positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang di lingkungan yang baik, lingkungan yang positif ya. Dan memperdayakan diri kita agar supaya apa? Agar supaya kita itu butuh yang namanya hidup tenang ya. Berpikiran untuk positif, fokus pada pekerjaan, atau kalau aku lihat kan ada beberapa bisnis ya yang mereka jalankan, menyibukkan diri dengan proses bisnisnya dia ya, yang artinya kegiatan positif yang menghasilkan cuan lebih baik daripada kita yang istilahnya kalau aku bilang kegiatan pengguna narkoba itu adalah kegiatan iseng-iseng sebenarnya, berawal dari iseng, ketagihan, akhirnya apa? Nah ini. Dan ini juga artinya aku lihat bukan kesalahan murni dari AZ ya, artinya di sini juga salah pergaulan tadi. Dia masih ada orang yang iseng dan masih ada rasa ketertarikan. Sebenarnya ini semacam kayak jebakan. Kalau menurut aku ya, ini semacam kayak jebakan seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan. Ini terakhir kemungkinan nih itu seperti apa bakal benar ini yang diisukan oleh netizen kalau caption berawal dari caption itu nanti berujung bakal pengadilan agama. Di sini aku lihat ya dari keluarganya seorang AZ ini akan ada yang namanya perdamaian ya, akan adanya perdamaian walaupun agak berat ya, alot ya. Karena tadi aku lihat ada kompor ya, kompornya adalah sebenarnya kalau dari keluarga sebenarnya tidak ada niat awalnya seperti itu, tapi nampaknya orang-orang sekitar lingkungan yang pengen menjadi pahlawan ya, sehingga ada api terbakar ya dari ucapan-ucapan tuh, masih dalam perjuangan diusahakan untuk perdamaian ya. Dan ini aku lihat tergantung dari situasi bagaimana nanti di persidangan dan penyidikan lebih lanjut dari kasus tersebut ya. Masih dengan tahap perdamaian, namun nampaknya agak 50-50 juga ya. Insya Allah sih mereka akan lalui semua itu, insya Allah. Walaupun di sini nampaknya akan menjadi pertimbangan dari keluarga ya, akan ada pertimbangan dari keluarga kedua belah pihak untuk berembuk, untuk rembukan. Dan insya Allah itu dia tadi ya, muncul ya kartu seorang ibu, hati seorang istri ya, dimana di sini muncul ya sama-sama mencintai, tapi itu tadi karena kompor yang maha dahsyat tersebut yang akan berusaha untuk memisahkan mereka. Kita lihat kartu berikutnya, akankah ketemu perdamaian dan kembalinya mereka? Oke, nampaknya masih ada keteguhan hati ya dari seorang Abel untuk bertahan. Aku melihat di sini masih mereka akan melalui itu semua, insya Allah masih bisa bertahan ya, masih bisa bertahan karena anak tadi ya, jelas ya kartunya bahwa mereka akan bertahan. Mungkin prosesnya untuk menuju itu kan panjang, mungkin penuh dengan perdebatan, penuh dengan yang namanya kompor tadi dan juga lingkungan sekitar dan banyak faktor ya, tapi insya Allah mereka akan lalui ini, insya Allah akan ada hidayah untuk bisa mempersatukan mereka. Oke.